Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan briefing untuk pengukuran dan pengolahan KKV atau kerangka kontrol vertikal yang nanti dilaksanakan secara luring. Namun saya memberikan briefing di awal secara daring ya, karena keterbatasan situasi dan kondisi ya. Jadi nanti prakteknya nanti teman-teman melaksanakan mandiri dan saya sudah minta tolong ke Mas Gufron untuk memantau sekali dua kali ya. Jadi jadwal minggu pekan kan udah keluar ya, udah udah keluar dan kita terjadwal dua kali pertemuan. Yang nanti kita laksanakan secara langsung adalah sekali ya, meskipun jadwalnya itu dua. Sebenarnya saya kan udah ngupload dua kali pertemuan minggu pengganti secara luring ya, tapi saya dalam tanda kutip paksa untuk melaksanakan pembelajaran minggu ini karena saya kira materinya tidak terlampau sulit. Kemudian minggu depan di minggu pengganti hari Selasa itu kita laksanakan minggu pengganti untuk pengukuran profil dan itu materi praktek kita terakhir. Sedangkan untuk beberapa materi berkaitan dengan bagaimana Anda melakukan eh, penggambaran profil, kemudian perhitungan volume itu materi prakteknya sudah ada di learning dan silakan teman-teman bisa mempelajari. Ya, memang saya tidak memberikan materi tersebut di praktek Surterland karena memang beberapa cakupan pembelajaran di PPL sudah terpenuhi ya. Namun kalau teman-teman nantinya mengharapkan untuk mendapatkan materi tambahan, ya teman-teman bisa mempelajari di learning. Kalau saya terapkan materi di learning dan digabung dengan PPL, saya kira cukup padat ya, sehingga nanti kita batasi sampai teman-teman mampu melakukan pengukuran profil. Ya, meskipun sebenarnya masih ada dua sebenarnya yang harus teman-teman pahami, yaitu sampai dengan penggambaran profil dan perhitungan volume. Oke, rekan-rekan, saya izin share screen. Ya, share screen untuk beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita perlu menggunakan peta persebaran titik BM yang sudah terbaru, ya, sudah diperbaiki oleh Pak Gufron datanya berdasarkan data pengukuran teman-teman sendiri. Ya, saya akan mencoba membuka di pen ya. Dan saya akan membuka filenya. Filenya sudah saya bagi di grup Surterland ya. Saya simpan di mana ya? Nah, kita kerja PM. Nah, saya akan mencontohkan areanya apa namanya areanya Hyundra ya. Kemarin berada di kisaran BM8 dan BM7 ya. Ya, di sini kan teman-teman sudah membuat kerangka kontrol peta ya. Katakanlah kerangka kontrol peta itu saya gambarkan dengan lingkaran warna biru. Asumsinya ini adalah titik-titik poligonnya timnya Hyundra. Nah, kemudian garis poligonnya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Berarti di sini Anda memiliki 4 titik poligon, ya, 4 titik poligon, ya. Poligon BM7, ya, poligon BM7 di sini. Kemudian di sini poligon poligon A, ya, saya tulis di sini A, dan poligon B, di sini poligon B, ya. Serta terakhir adalah BM8. Nanti Anda melakukan pengukuran kerangka kontrol vertikal, ya. Kerangka kontrol vertikal masih ingat ya? Kerangka kontrol vertikal ya. Jadi nanti teman-teman memulai titik awalnya itu di BM7, kemudian di BMA, kemudian alat dipindahkan ke Anda. Sorry, kita mulai dari saya ketebalan garisnya.
Nah, kita mulai alatnya didirikan di titik antara BM7 dan BMA. Ya, waterpass didirikan di tengah-tengah antara BM7 dan BMA. Nah, kemudian Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan rambut ukur, baca BA, BT, dan BB-nya. BA, BT, ya, dan BB pada rambu belakang. Ingat, rambu belakang adalah rambu yang sebelumnya, sedangkan rambu muka adalah rambu yang ada di depannya. Anda baca BA, BT, BB, ya. Begitu juga Anda juga membaca rambu di titik A dan Anda membaca bacaan yang sama BA, BT, BB. BT digunakan untuk dasar pengukuran beda tinggi, BA dan BB digunakan sebagai kontrol bacaan. Setelah itu, alat ini ya dari titik di antara BM7 dan titik A itu kita pindahkan ke titik di antara BMA dan BMB. Anda tentukan alatnya berdiri di tengah-tengah antara dua titik, kemudian Anda melakukan pembacaan juga ke rambu BMA sebagai rambu belakang, kemudian ke rambu B sebagai rambu muka. Anda baca BA, BT, dan BB-nya lagi. Kalau sudah, Anda terakhir di pengukuran pergi memindahkan water pass-nya ke titik antara BMP dan BM8. Anda ukur di sini BA, BT, BB, dan di sini juga Anda ukur beta, BA, BT, dan BB-nya. Nah, itu Anda baru melakukan pengukuran pergi. Ya, pengukuran pergi. Ya. Bagaimana pulangnya? Ya, pulangnya kita mengulang prosedur yang sama, bedanya kalau pengukuran pergi, Anda mulai dari BM8 ke titik A. Ya. Anda dirikan titik yang tidak sama dengan pengukuran pada saat pergi, kemudian Anda ukur rambu belakang dan rambu muka. Bedanya kalau waktu pulang, itu rambu belakangnya adalah kebalikannya. Kalau yang tadi pergi itu adalah rambu belakangnya BMP, rambu mukanya BM8, maka kalau pas pulang, rambu belakangnya adalah BM8. Sedangkan rambu mukanya adalah BMB. Ya. Nah, kemudian alat dari di antara BM8 dan BMB Anda pindahkan ke titik di tengah-tengah antara BMB dan BMA. Anda melakukan pengukuran sama, ya, membaca rambu belakang dan rambu muka. Kalau sudah, Anda masuk lagi ke titik di antara BMA, titik A dan BM7. Nah, oleh karena itu, Anda perlu mengunduh data Excel ya untuk perhitungan KKV, ya. Di learning udah saya berikan belum ya? Ya, ini perhitungan beda tinggi. Ya, saya perlu menambahkan di learning ya. Nah, di learning itu berbasis lanjut. Ya, saya berikan formulir pengukuran beda tinggi di bukan di minggu 13 atau 14 ya, tapi saya berikan di minggu 10. Saya berikan di minggu ke-10 karena ini pengukuran KKV.
Ya, nanti teman-teman bisa mendownload dan mencetaknya di apa namanya kantin ya, sembari sebagian melakukan pemburangan alat. Tampilannya bagaimana? Tampilannya sama ya. Nah, jadi Anda melakukan pengisian ini saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Yang penting Anda harus mengontrol dulu bacaan benang tengahnya ini. Ya, benang tengahnya ini adalah setengah dari BA dan BB. Dan Anda pastikan jarak muka dan belakangnya tidak lebih besar kesalahannya dari 2%. Ya, di modul ini juga sudah ada tornya ya teman-teman ya. Bahwa pengukuran beda tinggi dalam satu sesi dilakukan pergi pulang dalam satu hari. Jadi Anda melakukan pengukuran pergi, kemudian langsung melakukan pengukuran pulang. Kemudian jarak maksimum antara alat sifat datar ke rambu adalah 30 meter dan kedudukan alat pada setiap selah harus pada jarak yang sama antara instrumen dengan rambu dengan selisih rambu muka dan rambu belakang itu sebesar 2%. Jadi perlu dihitung dulu. Jadi setiap Anda meletakkan alat, Anda harus hitung BA BTBB rambu belakang, BA BTBB rambu muka. Kemudian Anda kontrol setiap bacaan BT dengan menghitung setengah BA plus BB-nya. Ya, kalau sudah mengontrol BT-nya, baru Anda mengontrol jaraknya apakah alat tersebut berada di tengah-tengah antara dua buah titik atau tidak. Kalau sudah berada di tengah-tengah dengan perbedaannya tidak lebih dari 2%, baru alat itu dipindahkan untuk melakukan pengukuran di selah berikutnya. Pengukuran pergi selesai, baru Anda melakukan pengukuran pulang. Ingat, tempat berdiri alat pada saat pengukuran pergi dan pulang tidak boleh berada di titik yang sama. Dan tinggi garis bidik terendah adalah 0,5 meter. Saya kira ini bisa dilampaui ya. Kemudian kesalahan penutup maksimum ukuran pergi pulang untuk poligon utama adalah 10 mm kali akar D ya. D itu adalah dalam kilometer. Jadi jarak total apa namanya poligon Anda berapa meter dikonversikan ke dalam kilometer. Nanti di akar kemudian dikalikan dengan 10 mm. Nah, berikutnya Anda melakukan kalau sudah melakukan pengukuran ya, saya kira untuk pengukuran KKV tidak lama ya. Jadi nanti di sisa sesi akhirnya Anda melakukan pengukuran beda tinggi rata-ratanya. Beda tinggi rata-rata adalah delta H pergi ditambah delta H pulang dibagi 2. Ingat di sini notasi yang digunakan dalam perhitungan rata adalah pengukuran pergi. Jadi kalau delta H perginya plus 1 dan delta H pulangnya adalah min 1,5, katakanlah seperti itu, maka notasi pulangnya yang min 1,5 itu dipluskan. Sehingga notasi pergi dan pulangnya itu sama. 1 plus 1,5 bagi 2. Hasilnya adalah 1,25 plus 1,25. Begitu juga kalau delta H perginya negatif, maka delta H pulang yang harusnya positif itu dinegatifkan. Misalnya delta H perginya adalah min 2 meter dan delta H pulangnya adalah plus 2,1 meter, maka dinegatifkan jadi min 2 meter ditambah min 2,1 meter. Bagi 2 hasilnya adalah min 2,05 meter. Kemudian kita menghitung kesalahan penutup tinggi, ya, menghitung kesalahan penutup tinggi di sini. Di sini false height atau kesalahan penutup tinggi dihitung dari HB, ya HB min HA yang hasilnya kemudian dikurangi delta H. Nah, delta H ini diperoleh dari sini ya, delta H ya. Ya. Jadi sigma hitung dulu sigma delta H-nya, delta H rata ya, diperoleh dari delta H rata dari awalnya kan dari BM7 ya, BM7 ke A ya, kemudian ditambah delta H rata dari A ke B ditambah delta H rata 7B
E7A, AB, B ke BM 8. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan delta H rata-rata. Delta H rata-rata, sigma delta H rata-rata ini digunakan untuk mengisi delta H di sini. HB dapat dari mana? HB itu ya, HB itu dapat dari BM akhir. BM akhirnya berapa? BM 7 atau BM 8? BM akhirnya adalah BM 8. Berarti ini adalah H BM 8 ya, dikurangi H BM 7 untuk kasusnya si kelompoknya Hayu Andra. Dikurangi sigma delta H rata-ratanya. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan kesalahan penutup tinggi, ya, kemudian ini digunakan untuk menghitung DHI. DHI sama dengan DI per sigma D kali FH. DI itu apa? Ya, DI itu adalah jarak poligon, jarak sisi poligon. Sisi. Sedangkan sigma D itu adalah jarak jumlah total jarak. Jumlah total jarak sisi. Ya, ya. Anda bisa ambil dari data hasil pengukuran, ya, ya, data hasil pengukuran, atau bisa juga Anda ngambil dari KKH. Tapi lebih bagusnya adalah Anda mendapatkannya dari data hasil pengukuran yang sudah Anda catat di formulir ukur. Nah, jarak sisi itu misalnya dari jarak BM, eh, BM 7 ke A, ya, atau misalnya Anda menghitung dari jarak di A ke B, atau dari B ke BM 7. Seperti ini. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan DHI, berarti Anda melakukan perhitungan DHI untuk DH BM 7 ke A. Kemudian Anda menghitung juga DH untuk A ke B. Kemudian DH untuk B ke BM 8. Berarti Anda menghitung 3. Untuk yang kasusnya Hayandra. Nah, selanjutnya Anda baru bisa menghitung tinggi titik B. HB, ya, HB, sorry, HA ya, titik poligonnya Hayandra yang pertama kan HA ya. HA sama dengan H1, H pertama. H pertama itu adalah HBM 7. HBM 7 ditambah delta H rata-rata BM 7 ke B. Berarti ini kita bawa ke sini. Delta H rata-rata B, sorry, BM 7 ke A, ya, ditambah DHA, sorry, DH, ya, DH BM 7 ke A. Nah, ini kita masukkan ke sini. DH BM 7 ke A. Maka Anda akan mendapatkan tinggi HA-nya. Kemudian Anda juga perlu menghitung HB, ya, dan juga HBM 8 koreksinya, ya. Nah, ingat kalau HB bagaimana? HB ya kita masukkan sini, ya. Kita mau menghitung HB, berarti H sebelumnya berarti HA ditambah delta H rata-rata dari A ke B, ya, untuk mengisi di sini. Tambah DHA ke B. Nah, ini untuk mengisi di sini. Sehingga nanti output Anda, perhitungan Anda itu adalah tinggi BM 7, ya, BM 7, nggak perlu Anda hitung lagi. Kemudian HA yang Anda hitung, kemudian HB yang Anda hitung juga, dan HBM
7, BM8, sorry. Nah, ini ada HBM8 hitungan dan nanti dibandingkan dengan HBM8 yang sudah ada. Kalau dia nilainya sama dengan, berarti pengukuran Anda sudah oke. Nah, nanti praktikum hari ini Anda outputnya adalah mampu melakukan pengukuran dan perhitungan tinggi dari poligon yang Anda apa namanya ukur dan hitung. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan mungkin rekan-rekan kelas A, kelompok satu. Rizka, ada pertanyaan Rizka? Belum ada, Pak. Oke, nanti sambil jalan kalau ada kendala bisa menanyakan ke saya atau kalau misalkan saya lambat respon bisa menanyakan ke Pak Gufron. Kelas B, Gerald. Kelas B mungkin ada yang ditanyakan? Gerald, ada. Kelas C, Hayu Andra. Untuk Oke, saat ini tidak ada, Pak. oke, ya nanti saling tektokan aja ya. Oke, mungkin saya kira cukup briefing hari ini. Ya, saya tutup rekaman Zoom ini. Nanti akan saya share di YouTube kalau teman-teman masih bingung untuk bisa dipelajari lagi.